Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Zendrif selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ahkam, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pasangan dan keturunan yang baik yang akan langsung dijelaskan oleh Faidiah. Kepada presentator, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan materi mengenai pasangan dan keturunan yang baik. Pada setiap kehidupan di alam semesta ini, beberapa hal memiliki pasangannya masing-masing, baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, yang entah itu sebagai tesis ataupun antitesisnya, seperti gelap dan terang, bulan dan matahari, kanan dan kiri, utara dan selatan, kecil dan besar, fajar dan senja, dan lain sebagainya. Semua itu diciptakan berpasang-pasang, termasuk manusia. Selayaknya sebuah pasangan, yang hadirnya bisa jadi segala yang berbeda sekaligus serupa, yang nantinya menjadi manifestasi keseimbangan antar pasangan tersebut untuk menjadi utuh. Dalam hidup ini, sepasang manusia akan disatukan dalam suatu hubungan yang disebut keluarga melewati sebuah pernikahan. Yang di dalam keluarga itu, mereka akan saling berbagi, berusaha untuk saling melengkapi, memahami satu sama lain, saling membahu, hingga bersama-sama merawat dan mendidik anak turunnya. Setiap orang pasti ingin memiliki pasangan dan keturunan yang baik. Meskipun definisi dari pasangan dan keturunan yang baik bagi setiap orang itu berbeda-beda, akan tetapi doa yang kita panjatkan kurang lebih sama, seperti yang ada dalam Quran, surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina yaquluna rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jika dilihat pada konteks ayat tersebut, dapat melahirkan beberapa pertanyaan, seperti apa yang dimaksudkan dengan azwajina, apa makna duriyatina dari ayat ini, qurrata a'yunin yang dimaksud dari ayat ini itu seperti apa, kemudian apa makna dari muttaqina dan imamah, lalu bagaimana jika kedua kata tersebut digabungkan, apakah memiliki makna yang serupa. Dengan menggunakan metode dan fokus ayat yang sudah ditentukan, artikel ini ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan lainnya, sehingga dapat menjadikan sebuah pemahaman baru terkait topik ini, baik bagi penulis ataupun bagi para pembaca. Metode. Artikel ini merupakan kajian tafsir ahkam dengan menggunakan metode maudu'i. Yang dimaksud dengan metode maudu'i ini ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Quran dan hadis maupun pemikiran rasional. Artikel ini menggunakan metode maudu'i. Pada tahun 1977, Profesor Dr. Abdul Al-Hay Farmawi yang menjabat guru besar pada Fakultas Usuluddin Al-Azhar menerbitkan buku yang berjudul Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudu'i dengan mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan metode maudu'i. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas atau topik. Kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian menyusun runtut ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzulnya, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surah masing-masing, kemudian menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, dan lain sebagainya. Itu sudah dicantumkan di situ.
Ada beberapa ayat yang membahas tentang pasangan dan keturunan, seperti halnya pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Al-Anbiya ayat 89, Yasin ayat 36, dan lain sebagainya. Namun, dalam artikel ini, fokus penafsiran yang diambil adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 74, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Tafsir kata kunci. Berdasarkan atas tema yang dibahas, maka fokus ayat di atas memiliki beberapa kata kunci sebagai berikut. Yang pertama adalah azwajina. Kata azwajina menurut Al-Mujam Al-Mufahros li Al-Fadil Quranil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yang terdapat dalam 2 surah yang berbeda, yaitu Al-An'am ayat 139 dan Al-Furqan ayat 74. Dalam Al-An'am ayat 139 dijelaskan bahwa azwajina yang dimaksud adalah istri. Begitu pula dalam Al-Furqan ayat 74. Namun dalam arti luas, azwaj memiliki arti pasangan. Pasangan yang dimaksud di sini adalah suami istri yang telah menikah. Kemudian kata kunci yang kedua adalah waduriyatina. Kata duriyatina menurut Al-Mu'jam ini digunakan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali, yaitu dalam Al-Furqan ayat 74 itu sendiri. Dan yang dimaksud duriyatina dalam ayat ini adalah anak keturunan yang lahir dari rahim seorang istri atau seorang ibu. Kemudian kata kunci yang ketiga, yakni qurrata a'yun. Kata qurrata a'yun menurut Al-Mu'jam ini digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74 dan As-Sajdah ayat 17. Kata qurrata a'yun yang dimaksud dari Al-Furqan ayat 74 berarti penyenang hati, sedangkan dalam As-Sajdah ayat 17 berarti yang indah dipandang. Kemudian kata kunci yang keempat yakni muttaqin. Kata ini menurut Al-Mu'jam Al-Mufahros itu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Seperti halnya dalam Quran Surat Al-Baqarah disebutkan sebanyak 5 kali, kemudian dalam Ali Imran disebutkan sebanyak 4 kali, dalam Al-Ma'idah disebutkan sebanyak 2 kali, dan lain sebagainya. Nah, pada keseluruhan ayat yang menyebutkan kata muttaqin ini, semuanya memiliki arti orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi, bertakwa dalam hal ini memiliki persoalan yang berbeda-beda di setiap ayat yang disebutkan. Kemudian, kata kunci yang kelima yakni imamah. Kata ini menurut Al-Mu'jam itu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Dalam Al-Baqarah terdapat pada ayat 124, Surat Hud terdapat pada ayat 17, Al-Furqan terdapat pada ayat 74, dan Al-Ahqaf terdapat pada ayat 12. Dan yang dimaksud dengan imamah dalam Al-Baqarah ayat 124 adalah pemimpin, sedang dalam Hud ayat 17 adalah pedoman, dan dalam Al-Ahqaf ayat 12 berarti sebagai petunjuk. Tafsir munasabah ayat. Dalam Al-Quran, setiap ayat satu dengan ayat yang lain tidak bisa dipisahkan, sebagaimana diketahui bahwa penyusunan ayat-ayat dalam Al-Quran tidak didasarkan pada kronologi semasa turunnya, melainkan pada korelasi makna atau kandungan ayat tersebut dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Pada surat Al-Furqan ayat 74 memiliki korelasi dengan ayat selanjutnya, yakni pada ayat 75. Yakni yang berbunyi, Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqquna fiha tahiyatan wa salama. Yang artinya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya atas kesabaran dan tanggung jawab mereka dalam membimbing dan menjadi pemimpin dalam keluarganya, istri dan anak turunnya, nanti dalam kehidupan berikutnya ia akan disambut dengan penghormatan dan dibalas dengan martabat yang tinggi di surga kelak. Kemudian tafsir ayat menurut hadis dijelaskan dari syarah Sunan Ibnu Dawud bahwasanya yang dimaksud dengan waduriyatina
yaitu semua yang dinisbatkan atau disandarkan kepada ketidakkekalan kehidupan dunia dalam artian kebenaran. Dan itu adalah jamak dari kata dzurriyyah atau keluarga. Maksudnya adalah semua keturunan atau anak turun adalah sesuatu yang tidak kekal dalam kebahagiaan dan kebenaran pada kehidupan dunia. Atau dalam artian itu, semua adalah kesenangan semu. Dalam konteks ayat yang menjadi rujukan atau doa untuk mendapat keturunan yang baik itu menimbulkan dua persoalan. Persoalan pertama adalah tentang pemaknaan pandangan yang sejuk. Diartikan sebagai pandangan yang berorientasi kepada Allah. Misalnya, dalam hal melihat pasangan, pandangan yang sejuk itu tidak hanya melihat pasangan sebagai jasa dia, rupa yang cantik, tubuh yang ideal, dan lain-lain. Pandangan yang sejuk melebihi itu. Persoalan kedua adalah ketika ayat Qurrata Ayun disandingkan dengan kalimat selanjutnya, yaitu muttaqina imama. Ibnu Umar berpendapat bahwa ada ketetapan qudwah atau menjadi panutan ketika ia memiliki pandangan yang jernih. Umar ibnu Khattab menegaskan bahwa panutan itu adalah sebuah teladan yang nantinya akan ditiru oleh generasi selanjutnya. Syekh Sufi Al-Qasyari juga menegaskan bahwa pandangan yang jernih itu bukan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang sekitar. Artinya, dua kaitan antara Qurrata Ayun dan Muttaqina Imama haruslah beriringan dan di atas karunia Allah. Melanjutkan keterangan mengenai Muttaqina Imama di atas, imam-imam terdahulu berpendapat bahwa mereka yang masuk dalam kategori Muttaqina Imama adalah orang-orang yang mempelajari perilaku baik orang-orang saleh terdahulu. Sementara Ibnu Aun berpendapat bahwa yang masuk ke dalam kategori itu adalah memiliki 3 ciri-ciri, yakni mencintai dirinya sebagaimana dia mencintai saudaranya, kemudian saling belajar dan memahami Al-Quran, dan menyuruh saudaranya kepada hal yang baik. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, untuk konteks dalil ini dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menyiapkan kepada pemilik Qurrata Ayun atau pandangan yang sejuk, yaitu dia bisa melihat apa yang tidak tampak oleh mata, bisa mendengar apa yang tidak bisa telinga dengar, dan segala hal yang dapat mencelakakan hati manusia sebab ketidaktahuannya. Lalu Rasulullah membaca, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Apa yang tidak diketahui oleh jiwa dan apa yang tersembunyi di dalamnya itu bisa tampak dengan pandangan yang sejuk. Itu adalah balasan bagi mereka yang melakukan atau yang berusaha memperoleh pandangan sejuk itu. Kemudian, tafsir ayat dalam kitab tafsir. Dalam Sahih Adabul Mufrad, eksistensi dari ayat 74 surat Al-Furqan ini biasanya digunakan untuk doa. Jubair ibnu Nabir pernah suatu hari duduk bersama Mikdad ibnu Aswad, sahabat Nabi, dan pada satu waktu yang sama, ada seorang pria yang lewat dan ia berkata kepada Mikdad, "Sungguh berbahagia bagi orang yang memiliki kesempatan dalam hidupnya untuk melihat Rasulullah. Sungguh kami ingin juga melihat apa yang telah Anda lihat dan menyaksikan dan apa yang telah Anda saksikan." Selanjutnya, si Mikdad ibnu Aswad ini menceritakan tentang kasih sayang Rasulullah dengan segala apa yang telah Allah berikan kepadanya. Mikdad menjelaskan bahwa Rasulullah adalah orang terpilih yang membawa masyarakatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang lebih baik. Misalnya, Rasulullah mengajarkan bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah beserta cara menyikapinya. Misal, sikap anak kepada orang tuanya yang kafir, atau sebaliknya itu bisa saling mengingatkan. Jika tidak bisa, maka ada doa yang bisa membantu. Doanya itu, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin." Kemudian, melanjutkan kembali lebih spesifik mengenai konteks imam atau pemimpin panutan, dijelaskan pada kitab Az-Zahid wa Raqaiq. Ibnu Umar bin Hawawiyah berpendapat bahwa yang dimaksud imam dalam hal ini adalah seseorang yang dapat menjadi pemimpin panutan bagi keluarganya, pemimpin panutan bagi yang ada di belakangnya atau naungan, dan itu biasanya hadir tidak terkecuali jika pemimpin itu terpilih karena pertimbangan umatnya. Biasanya pemimpin itu terpilih akibat adanya keturunan pemimpin, meskipun itu tidak menjamin selama si orang itu dapat bersikap sesuai sebagaimana pemimpin yang dianjurkan pada ayat sebelumnya. Kemudian,
tafsir ayat dengan fakta sosial. Saya tidak menambahkan asbabun nuzul karena saya tidak menemukan dalam Maktabah Syamiah. Dalam Al-Furqan ayat 74 ini disebutkan 4 poin berturut-turut, yaitu yang pertama pasangan, kedua keturunan, ketiga penyenang hati, dan keempat yaitu pemimpin. Pasangan disebutkan di awal karena untuk mendapatkan keturunan yang baik, sebelumnya harus mendapatkan pasangan yang baik. Nah, apabila pasangan dan keturunan yang baik tersebut sudah terwujudkan, maka akan memperoleh qurrata a'yun. Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan qurrata a'yun tadi adalah dengan menjadi muttaqina imamah atau pemimpin yang bertakwa. Jika dihubungkan dengan fakta sosial saat ini, fungsi ayat ini bukan hanya dijadikan rujukan doa untuk mendapatkan pasangan dan keturunan yang baik. Namun, ayat ini juga secara tersirat menjelaskan bahwa pasangan dan keturunan yang baik itu tidak bisa didapatkan secara instan. Akan tetapi, juga harus dengan usaha, dengan memperbaiki diri menjadi seseorang yang lebih baik contohnya. Penutup, setiap hal di dunia ini memiliki pasangannya masing-masing, termasuk manusia. Dan setiap manusia pastinya menginginkan pasangan dan keturunan yang baik. Yang dimaksud dengan pasangan dan keturunan yang baik dalam fokus ayat yang dibahas adalah pasangan dan keturunan yang mampu menjadi qurrata a'yun bagi keluarganya. Yang dimaksud dari qurrata a'yun di sini yakni pandangan yang sejuk. Pandangan yang sejuk bukan hanya berarti yang cantik, tampan, atau bertubuh ideal, akan tetapi lebih dari itu. Seperti hanya mampu memahami satu sama lain, menjadi tempat pulang, sama-sama mengajak dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Untuk mendapat pasangan dan keturunan yang baik tersebut tidak bisa serta-merta secara instan, akan tetapi biasanya harus melewati beberapa proses. Yang proses tersebut berupa usaha dan doa itu tadi. Karena menurut pendapat penulis, menurut pendapat saya, hal-hal yang baik itu tidak hanya dicari, akan tetapi juga dibentuk, diciptakan. Nah, bagaimana cara membentuknya? Yakni semua itu dimulai dari diri sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi penjelasan dari pemateri tentang surat Al-Furqan ayat 74. Mungkin dari audiens ada yang bertanya. Memberi tambahan, sanggahan mungkin bisa, monggo teman-teman. Ya, mungkin karena sudah penjelasan yang diberikan sudah merinci karena sangat lengkap, jadi bisa saya cukupkan mungkin ya. Ya, bisa. Ya, saya akan memberikan kesimpulan. Semua di dunia ini telah dijadikan atau diciptakan secara berpasang-pasangan. Jadi hal-hal seperti penjelasan tadi itu sangat berkorelasi. Jika ingin mendapatkan keturunan yang baik harus bla bla bla. Jadi kita harus berperilaku baik agar mendapatkan pasangan yang baik dan juga keturunan yang soleh solihah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, atau salah apa saja. Mohon dimaafkan. Pak, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.